Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ibu semuanya. Siap semuanya Bu. Perkenalkan, saya Dr. Didit, dokter intensif di Puskesmas Gili Tondro. Kali ini kita mau belajar bersama ya mengenai gizi seimbang pada pasien diabetes dan juga hipertensi. Langsung aja ya Bu. Ya. Kemudian kita bahas dulu tentang diabetes ya. Ini semuanya udah pada tahu belum untuk gejala diabetes itu kayak seperti apa aja? Dan belum. Jadi tak ini lagi untuk 10 gejala diabetes mellitus yang perlu diwaspadai. Itu nanti bisa cross check ke tubuh masing-masing apakah ada salah satu gejala yang ada di sini apa enggak ya. Yang pertama itu sering buang air kecil terutama di malam hari. Lalu yang kedua ada cepat merasa lapar, kemudian yang ketiga berat badannya turun padahal nafsu makannya meningkat. Terus kemudian ada lagi cepat merasa lelah dan ngantuk. Ini juga ada yang cepat merasa lelah dan ngantuk enggak? Bapak Ibu. Terus ini yang kelima ada mudah timbul bisul ataupun kalau misalnya pas ada luka di kaki atau di tangan itu sebenarnya lama. Terus yang keenam ini ada gatal terutama di area genital gitu. Kemudian yang ketujuh ini sering merasa kesemutan, mungkin kakinya sering merasa kebal, kesemutan dulu, panas gitu. Terus gairah seksualnya itu, kemudian atau penglihatannya cepat kabur atau pandangannya kabur gitu. Kalau melihat tidak terlalu jelas lagi. Terus kalau misalnya yang belum lansia itu biasanya nanti ada gejala berupa kalau misalnya pas lagi ibu hamil itu terutama biasanya melahirkan bayi untuk yang berat badannya besar gitu. Nah, terus untuk 5 sehat untuk para penderita diabetes itu yang pertama ada diet sehat ala pasien diabetes. Ini ada 3 jenis, yaitu teratur jenis, jadwal dan juga jumlahnya. Nanti kita bahas di belakang ya Bu. Yang kedua ada olahraga, terus menghindari stres, terus selalu mengecek kadar gula darah secara teratur. Biasanya yang sini yang rutin mengecek kadar gula darah tiap bulan siapa Bu? Pak? Semuanya ya. Lalu yang kelima menghindari terjadinya luka. Nah ini untuk biar sehat untuk pasien penderita diabetes mellitus ini ada 3C. Yang pertama yaitu sesuai jumlahnya yaitu kurang lebih 1.500 kalori per hari. Kemudian untuk jenisnya juga ada jenis-jenis tertentu makanan yang biasanya dikonsumsi ya. Yang pertama ada makanan dengan karbohidrat lemak itu karbohidrat yang dia itu untuk metabolismenya di tubuh itu bertahap di tubuh, jadi nggak langsung nggak langsung diolah ke dalam tubuh. Misalnya beras merah, kan dia kayak metabolismenya di tubuh itu bertahap, jadi dia akan stay di tubuh, energinya itu bisa lebih lama gitu, nggak cepat lapar jadinya. Terus jadwal. Kalau untuk pasien diabetes itu biasanya ada 3 kali makan besar dan juga 2 kali sampai 3 kali makan kecil atau buka snack. Nah, terus kalau untuk cara menghitung berapa sih kebutuhan kalori Bapak Ibu semua itu, ini bisa dihitung pakai rumus BMI Ibu. Jadi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Gitu. Kalau misalnya masuknya kategorinya kurus atau underweight itu biasanya BMI-nya kurang dari 18,5. Kalau normal biasanya 18,5 sampai 24,9. Terus kalau gemuk 25 sampai 29,9 atau obes itu berarti udah BMI-nya 30. Nah, kalau misalnya nih Bapak Ibu semuanya masuk golongan ke yang normal, berarti kebutuhan energinya sekitar 1.700 sampai 2.100 kilokalori. Nah, nanti makannya sendiri bisa dibagi jadi sarapan pagi jam 7, terus habis itu nanti
sebelum makan siang ada snack pagi dulu gitu, bisa makan siang, terus ada makan siang jam 1 siang, terus setelah itu nanti ada snack siang, bisa makan buah lagi jam 11 sore gitu, tidak apa-apa. Dan tadi makan malamnya jam 6 sore gitu. Juga kalau misalnya kurus berarti kebutuhan energinya sekitar 2.300 sampai 2.500 kilokalori gitu. Bisa makannya pakai nasi, lauk, terus lauk hewani misal kayak ayam atau telur, terus lauk nasi bisa lauk tempe dan juga sayuran. Terus kalau misalnya giginya udah obes nih, gemuk, berarti kan kalorinya berarti makin dikit nih. Jadi butuh kalori energinya cuma 1.300 sampai 1.500 kilokalori aja gitu. Bisa sama, tapi kalau yang sebelumnya kan nasinya 1,5 sendok, tapi kalau yang misalnya dengan golongan yang obesitas atau gemuk, dia nasinya 1 sendok aja, jadi nggak usah banyak-banyak. Terus, nah ini makanan-makanan yang aman buat penderita diabetes itu contohnya kacang-kacangan, terus agar-agar, tapi ya tawar aja ya, biar jangan kebanyakan gula. Kan biasanya kalau makan agar-agar itu suka gulanya banyak ya, dibikinnya yang terlalu manis atau yang tawar pakai gula bisa. Terus atau makanan sereal, terus kentang, jagung, singkong gitu. Terus kalau buah bisa makan apel, pir, jeruk, stroberi atau wortel. Terus kalau roti gandum bisa, atau minum susu, terus modalnya yogurt sama tehnya tawarnya ya Terus kalau makanan yang perlu dibatasi itu masih boleh dimakan, tapi konsumsinya terbatas, jadi nggak boleh sering-sering ya. Itu ada buah nanas, pisang, anggur, pepaya. Terus es krim boleh, tapi nggak boleh sering-sering. Terus madu, terus ada bubur polos, terus ubi jalar itu tela itu sama tawar atau kue. Nah kalau yang perlu dihindari ini ada semangka, kurma, soalnya kan manis banget ya Pak Bu. Terus minuman bersoda yang ada rasa-rasanya itu juga nggak usah diminum lagi. Terus kentang goreng, terus ada pasta, bihun sama cookies tuh yang kue yang biskuit yang manis banget itu, sama nasi putih itu juga kalau bisa diganti jadi beras merah, atau mungkin kalau misalnya masih mau konsumsi nasi putih ya dibatasi aja. Terus ada biskuit sama pizza. Kalau untuk pasien penderita diabetes itu untuk waktu makannya itu lebih baik dengan porsi kecil, tapi dibagi dalam beberapa waktu supaya nanti gula darahnya tetap stabil gitu. Jadi nggak makan sekali makan langsung banyak itu kan nanti gula darahnya langsung naik banget. Nah nanti setelahnya malah nggak makan lagi, jadi darahnya malah ngejauh gitu. Jadi makannya harus dibagi waktu-waktu itu, ada sarapan, snack pagi, makan siang, snack siang, makan malam. Nah, terus yang selanjutnya karena kan setelah makan nih udah bagus, terus habis itu juga jangan lupa untuk olahraga juga ya Pak Bu, karena aktivitas ini juga berpengaruh pada kestabilan dari gula darah kita. Untuk waktu olahraganya itu juga nggak usah lama-lama, yang penting kayak setiap hari rutin gitu, 30 menit sehari udah cukup. Terus dari stres ya Pak Bu. Ini di sini pada stres semua atau enggak nih Pak? Ya. Terus ada happy semuanya ya. Ya. Jangan obat ini jangan lupa untuk cek kadar gula darahnya secara teratur ya tiap bulan. Terus juga menghindari terjadinya luka. Siapa di sini yang biasanya aktivitas nggak pakai sandal atau alas kaki? Oke ya. Soalnya kalau untuk pasien diabetes itu kan kalau misalnya luka itu kan rentang sembuhnya lama ya. Jadi kalau bisa sebisa mungkin kalau bagi-bagi pakai alas kaki, sandal, sepatu gitu untuk menghindari terjadinya luka. Nah terus selanjutnya ini untuk yang menderita hipertensi ini. Nah hipertensi sendiri itu adalah gangguan sistem peredaran darah yang menyebabkan tekanan darah di atas 140/90. Untuk faktor risikonya sendiri bisa karena ketambahan usia, biasanya makin tua tensinya biasanya makin naik. Terus ada riwayat keluarga dengan hipertensi,
terus konsumsi alkohol ataupun merokok itu juga bisa meningkatkan tensi kita. Terus obesitas, dia tinggi garam, makan makanan yang suka asin-asin, yang kadar bumbunya banyak itu, terus jarang berolahraga sama tingkat stres yang tinggi. Jadi sama ya Bu ya, kalau diabetes sama hipertensi itu juga pemicunya karena tingkat stres yang tinggi juga bisa. Jadi kita harus happy ya dulu Pak. Terus untuk gejala hipertensi ini, ya kan karena hipertensi ini nggak semua penderitanya itu bisa mengalami gejala. Jadi makanya dia disebut dengan silent killer atau pembunuh diam-diam. Kadang kita kalau lama nggak pernah ngecek atau kontrol ke dokter itu, kok tahu-tahu tensinya tinggi, siapa yang pernah kayak gitu. Nah itu karena hipertensi itu memang nggak semuanya bergejala ya Pak Ibu. Kadang-kadang kita cek pertama kali kok langsung 150, 180 gitu. Karena memang kadang nggak ada gejala. Nah kalau misalnya ada gejala, biasanya keluhannya dengan luas sakit kepala, gelisah, jantungnya berdebar-debar, deg-degan gitu, atau pusing, terus kelihatannya kabur, terus ada kayak nyeri dada gitu, dan rasa lebih mudah lelah. Kalau untuk para penderita hipertensi ini dianjurkan untuk periksa kesehatan ya dokter secara rutin, terus kemudian menjalani pengobatan teratur, minum obat secara rutin tiap hari, terus diet dengan gizi seimbang, kemudian melakukan aktivitas fisik, dan juga menghindari asam rokok, alkohol, dan juga zat-zat negatif lainnya. Untuk penderita hipertensi itu tujuan dietnya sendiri harus berpengalaman juga ya Bu. Itu untuk membantu menurunkan tekanan darah, terus juga membantu menghilangkan penimbunan cairan dalam tubuh, misalnya kayak kakinya bengkak-bengkak gitu. Terus untuk makanan yang dianjurkan itu adalah makanan yang segar, contohnya kayak protein nabati, hewani, kayak telur, tempe, tahu, ayam, sayuran, buah-buahan yang banyak mengandung serat. Terus makanan yang dibelah tanpa garam, terus protein hewani kayak daging, ayam, ikan itu paling banyak 100 gram per hari. Terus telur ayam dan bebek itu 1 per hari, dan juga bisa ditambah dengan minum susu sebanyak 200 ml per hari. Nah, terus untuk makanan dibatasi itu adalah pemakaian bahan baku. Biasanya yang ada masak-masak kayak masak ayam, daging gitu yang masih pakai garamnya banyak, bumbunya banyak itu dikurangi ya. Terus untuk penggunaan bahan makanan yang mengandung natrium seperti tidak boleh. Nah, terus kalau yang makanan yang perlu dibatasi itu apa aja? Ini ada daging, paling banyak 100 gram. Terus ada telur ayam atau telur bebek maksimal 1 per hari. Terus juga susu maksimal 12 per hari. Nah, terus untuk makanan yang tidak diperbolehkan ini ada roti, cracker atau kue yang dimasak dengan bahan baku. Pokoknya roti yang asin-asin gitu nggak usah ya Bu. Terus untuk jeroan, dendeng, abon, ikan asin gitu. Ikan sarden atau telur asin atau makanan yang ikan sarden yang dikalengan itu loh juga nggak usah ya Bu. Terus ada keju, margarin sama mentega, terus terasi, Pepsi, kecap itu kecap sebenarnya masih berapa. Terus coklat juga sudah dibatasi. Terus kalau cara diet pada pasien hipertensi ini bisa kalau misalnya kan nggak pakai garam nih, jadi kan ada makanya tawar itu bisa ditambahin pakai gula merah, gula pasir, atau bawang merah, bawang putih, jahe, kencur, pokoknya bumbu yang tidak mengandung atau mengandung sedikit garam aja. Terus makanannya ditumis atau digoreng atau dipanggang tapi tanpa garam. Atau bisa kalau misalnya masaknya tawar nih tapi nanti nambahin garamnya pas di meja aja pas mau dimakan, nah jadi dikit aja. Gitu. Terus pakainya kalau bisa garam yang berium-berium ya Bu Pak. Dan tidak lebih dari 1 sendok teh per hari. Terus ini kalau menu pagi untuk pasien hipertensi bisa pakai nasi, telur bumbu balado atau tumis bumbu. Terus nanti ada snack siangnya bisa minum buah, makan buah atau minum buah. Terus siang nanti bisa masak pepes, sambal goreng tempe, terus sayur, sambil. Terus nanti malamnya bisa makan nasi, ayam, tahu, terus sama sayur, kalau buahnya makan jeruk gitu. Nah, sekian penyuluhan dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan juga.
Tanya. Udah jelas semua Pak Bu penjelasannya. Ada yang mau bertanya? Monggo Bu, monggo Pak Bu. Masih yang belum jelas, boleh ditanyakan. Tanya dong, masalah untuk buah itu disarankan kalau diabetes itu cuma pisang kok ya, lainnya nggak boleh. Tapi ini ada kendala kalau lambung itu katanya nggak boleh sama apa namanya yang pusing tiba-tiba itu kayak itu katanya nggak boleh makan pisang apapun. Apakah benar? Kalau setahu saya itu kalau makan buah apapun boleh ya Pak ya. Kalau terutama tapi kalau untuk penderita diabetes itu untuk makan buahnya bolehnya ya nggak terlalu manis Pak, kayak semangka, terus semangka, kelengkeng, rambutan itu kan manis banget rasanya. Jadi itu nggak usah makan yang itu. Jadi makannya yang kayak jeru gitu aja. Kalau pisang itu boleh kok Pak. Dan kalau untuk keluhan lambung dan vertigo juga nggak, setahu saya nggak berpengaruh untuk buahnya gitu. Jadi makan pisang apa aja boleh. Yang penting nggak berlebihan aja kalau untuk gula, karena pisang itu kan ada yang manis ya Pak ya. Jadi kalau untuk penderita diabetes itu yang dijaga itu jenis buahnya yang nggak terlalu manis dan dikonsumsi. Tapi ini loh, kita nggak mau ini ya, kita sharing aja. Ini pengalaman kemarin kakak saya di Blitar. Itu sama sekali tidak boleh konsumsi dok. Gara-garanya yaitu apa? Vertigo sama diabetes lambung gitu. Tapi ada risetnya, pokoknya buah pisang itu semuanya tidak boleh. Nah, saya yang tadi itu bingung itu antara satu medis, satu ini kedokteran. Beda-beda versinya gitu. Saya ini itu saya tanyakan, apakah itu ada di bidang kedokteran memang? Ya. Apa itu cuma versi dokter pribadi gitu? Maunya saya jawab. Kan biasanya kalau periksa ke dokter itu kan biasanya sebenarnya sarannya dokter itu biasanya menyesuaikan preferensi ke pasiennya Pak. Jadi kalau misalnya ada riwayatnya pasiennya memang pusing kalau dia habis makan pisang ya berarti dihindari aja. Tapi kalau setahu saya untuk secara umum ya Pak ya, untuk konsumsi pisang sendiri nggak menyebabkan penyakit lambung ataupun gitu. Terus untuk bawang merah, untuk vertigo, bawang merah. Bawang merah vertigo. Iya. Kalau saya baca-baca sebenarnya ini ya Pak, kurang tahu berpengaruh apa enggak. Cuma kalau misalnya ini aja di preferensi ke sendiri masing-masing aja. Kalau misalnya itu menyebabkan jadi lambung pusing itu ya berarti tidak bisa dikonsumsi. Yeah. Tapi kalau misalnya di medis sendiri, kalau misalnya jenis buah dan sayuran tertentu yang bikin vertigo, bikin asam lambungnya naik itu enggak ada juga. Ya, terima kasih. Monggo ada yang lainnya yang mau bertanya tentang makanan diet DM dan HT? Ada.